Dua, tiga. Selamat pagi semuanya. Pagi ini hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 bersama Mas Wahyu ya. Ya, bagi rekan-rekan yang ingin mau berkunjung ke Jogja dan sekitarnya, hubungi aja Mas Wahyu ini orangnya. Ini pokoknya mobilnya udah kita upload lah tiap hari, tiap di video yang sebelumnya. Gitu. Ini kami akan menuju ke Candi Borobudur bersama ini Tuki-tuki ini. Ini Tuki-tuki dari Siantar. Oke. Ini satu-satunya sate gede bang ini bang. Iya. Sate gede ini sate rusa bang. Sate rusa. Iya. Sate rusa ya. Iya daging rusa bang. Sate menjangan. Tapi Dino buka itu pas. Iya siang bang buka. Siang malam. ya. Iya. Gede doang ya. Sate gede. Jogja ini bang. Oh, banjir itu. Panjang ya. Itu iya. Banjir itu kayak. Dari Magelang arahnya bang. Aduh, berarti di sana besar air tuh. Sungai Progo. Besar. Ular ya. Panjang. Ular lah bang. Iya. Banjir ini, banjir. Apa kali juga belum apa itu? Enggak bakal meluap bang. Enggak bisa meluap itu bang. Gini-gini aja lah bang ya. Oke teman-teman, saat ini kami melintasi Jalan Soekarno-Hatta ya. Di samping kiri kita ini adalah gedung kantor Bupati Kabupaten Magelang. Dia apa ya? Jual bangunan apa dia? Lama. Oke, rencananya pagi ini kita akan langsung ke kompleks Candi Borobudur yang ada di Kabupaten Magelang. Berarti bos dulu dari sini apa aja bang? Sini ya? Kampung ya? Ya teman-teman, perjalanan dari Yogyakarta menuju kompleks Candi Borobudur kurang lebih 45 menit ke 1 jam apabila tidak macet. Nah, kalau macet mungkin lebih dari 1 jam. Kebetulan pagi ini kita menggunakan charteran mobil rental dari Mas Wahyu. Bagi rekan-rekan yang belum dan ingin berkunjung ke Yogyakarta, bisa menghubungi Mas Wahyu. Nanti nomornya kita cantumkan di layar kaca ini. Seperti apa nanti keseruan kita wisata di Candi Borobudur? Mari kita lihat dan saksikan video ini selanjutnya. Let's go. Di sini bisa juga Mas tadi Mas. Ini bisa kalau dari Dibukanya nih.
Iya, hari Minggu aja. Ini itu bisa foto-foto kan bang? Bisa foto kan? Bisa bang. Ya, ada sana nanti nawarkan foto-foto apa? Gak usah lah. Ya, abaikan aja. Abaikan Ada di foto kita sendiri kok. Malam siapa itu siar itu udah gue bilang aja. Mampus pandunya nggak. Jam 9.32 kita sudah sampai di kawasan Candi Borobudur untuk terus membeli tiket masuk. Tuh tiket, pembelian tiket berada di sana juga. Seperti ini. Nomor antrian 92 untuk membeli tiket kita rencananya akan naik ke stupa ya. Jadi kebetulan hari Minggu ini banyak pengunjung yang datang, paksa antri. Oke teman-teman, setelah membayar sekitar 150.000 per orang, kita rencanakan naik ke stupa ya. Kebetulan kami 16 orang, maka kita diantar oleh satu shuttle bus menuju titik yang sudah ditentukan. Mari kita ke sana. Let's go. Kata-kata hari ini, Bang Tom, kata-kata hari ini. Tetap semangat. Ya itu dia mulai ini. walaupun keuangan krisis. Kalau mau krisis sekali terus. Ya. Nggak cinceng, ngampus. Oke, selanjutnya kita akan mengambil sandal dan bag ya, yang kita pergunakan untuk menaik ke stupa Candi Borobudur. Di kompleks Candi Borobudur ini tidak diperbolehkan memakai sepatu, makanya kita diberi sandal atau bag gratis oleh pengambilan sendal di sebelah kiri. Siap. Terima kasih. Kalau mau di pelataran ini tadi Limpul. Ah, Limpul. Kalau Candi di sana, ya. Nggak boleh. Ya, diam-diam dia ngikut gitu kok, Bang. Pakai doang kok. Ada sandalnya. Harus mentalin juga. Ini kita ngambil sendal. Scan. Nih, kalau mau masuk ke dalam, di scan barcode gelangnya, kemudian dikasih sandal, dikasih aqua, dikasih bag. Seperti ini. Untuk kita. Ya, dipakai nanti. Buang mah, yang lama. Yang lama dibawa lah. Yang lama masukkan ke dalam bag itu, yang slopnya dipakai. Itu kita diberi tiket ini untuk diberi pengarahan karena jadwal kita nanti bisa naik ke atas sekitar jam 10.30. Ini satu rombongan sekitar 17 orang dengan nomor antrian 40. Ini ada juga wisata dari luar negeri. Turis dari mancanegara. Cari yang enak biar dingin. Tapi yang bule ini suka yang panas-panas sebetulnya nih. Panas pantai, bukan Para wisatawan mendengarkan arahan dari pemandu yang ingin membawanya ke tempel ya, ke puncak Candi Borobudur seperti itu. Sebelum naik diberi pengarahan dulu dari pemandu, dari pihak dari Borobudur. Dari sini kurang lebih sekitar 300 meter ya menuju ke Candi Borobudur.
Oh ya ya. Banyak spot foto yang dipergunakan yang dipakai oleh pengunjung untuk sekedar mengabadikan momen-momen di kawasan Candi Borobudur seperti ini. Ini. Pertama. Hah? Tawarso. Nah, kita mau naik ke atas nih. Ya, seperti ini, Pak. Ah, itu kawan kita udah ada di sana itu. Ya, kita mulai dari langkah pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini start pertama. Di kejauhan masih banyak yang mau naik. Ini berbentuk bujur sangkar. Kemudian dari tingkat 8 sampai 10 berbentuk lingkaran. Yang paling atas adalah stupa induk. Ini kalau dilihat dari atas merupakan gambaran dari bunga teratai. Kemudian ini secara teknis dari atas sampai bawah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian fondasi candi, bagian tubuh candi, dan bagian kepala candi. Kemudian ini secara filosofi menggambarkan 3 tingkatan alam semesta menurut filosofi Jawa kuno. Karena dulu sebelum Hindu Buddha datang ke Indonesia, orang Jawa pun sudah punya agama sendiri namanya Kapitayan, dengan Tuhannya Sang Hyang Taya. Artinya sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Kemudian menurut kepercayaan Jawa kuno, alam semesta terbagi menjadi 3 bagian. Bagian alam di sini menggambarkan tingkatan dunia nafsu. Kita sering menyebut dengan istilah kama datu. Kama artinya nafsu, datu artinya dunia. Ini menggambarkan ketika manusia masih terikat oleh hal-hal yang bersifat nafsu dasar kemanusiaan, keserakahan, ketamakan, iri, dengki, kecemburuan, dan lain-lain. Fondasi candi di sini terpahat 160 panel atau halaman relief yang menggambarkan hukum sebab dan akibat. Posisinya ada di sini, di fondasi utama di sini, tapi tertutup oleh batu tambahan yang di sini. Karena dulu Raja Sawaratungga khawatir bangunan ini terlalu ramping sehingga rawan runtuh. Kemudian dia menambahkan batu tambahan di sini. Izin Pak, boleh kepala yang sudah hilang ini kira-kira jatuh sendiri atau bagaimana kira-kira? Ini karena faktor alam dan vandalisme atau human factor. Dari faktor alam, sebelum dulu ditemukan Borobudur sempat tertimbun tanah sekitar 800 tahun. Sehingga dari faktor vandalisme atau human factor. Yang pertama, oknum pemerintah kolonial. Dulu kan kita dijajah Belanda selama 350 tahun. Sebelum orang Belanda selesai tugas di sini, mereka mengambil bagian dari Borobudur untuk kenang-kenangan. Bahkan suatu ketika ada kunjungan dari delegasi pemerintah Nah, 32 patung singa. Ini merupakan lambang dari keluarga Sakya di mana Sang Buddha berasal.
karena keluarga itu sangat kuat, dilambangkan dengan seekor singa. Selain itu, ini juga merupakan petunjuk bahwa Borobudur merupakan peninggalan Buddha Mahayana. Mereka percaya kendaraan Sang Buddha untuk mencapai ke surga itu singa. Lain halnya yang dipercaya di Thailand, mereka pemeluk Buddha Mahayana. Mereka percaya kendaraan Sang Buddha untuk mencapai ke surga itu gajah. Kemudian yang di sisi bawah di sana patung singa yang sudah selesai. Yang di sini belum selesai. Ketika singa atau patung singa, burung itu karena gagal. Kemudian di sini juga ditambahkan cerita siapa yang datang ke Borobudur untuk berkencan atau make a date atau pacaran dijamin kegagalannya. Tapi ada perkecualian. Tapi perkecualian ini hanya untuk kaum wanita. Jadi untuk kaum laki-laki mohon maaf pintu sudah tertutup. Untuk kaum wanita, kalau misalnya ada adik yang sudah masuk masa puber, lagi belajar bercinta, atau mungkin ibu-ibu terutama yang sudah menjanda, kemudian berkunjung ke Borobudur, khilaf, jatuh hati dengan guide-nya, itu kebetulan karena guide-nya yang sekarang juga masih single. Aduh. Cuma jangan kecewa, singlenya hanya ketika dia keluar rumah. Dia di rumah juga sudah ada anak istri yang menunggu. Siap. Kita sering menyebut dengan istilah rupa datu. Rupa artinya bentuk atau materi, datu artinya dunia. Ini menggambarkan ketika manusia sudah mulai meninggalkan ikatan hawa nafsu. Dia sudah punya agama, kemudian percaya tentang kehidupan setelah mati. Tapi di sini manusia masih terikat oleh hal-hal yang bersifat materi atau kebendaan. Ini digambarkan oleh 4 lorong yang di masing-masing lorong itu terpasang relief yang menggambarkan berbagai macam terigu berdiri di sini di pagar langkan pertama di sisi dalam. Di sini bercerita tentang cerita percintaan, cerita terlahir sebagai manusia. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari guide kami ya. Cukup padat, jelas, mantap. Semuanya dijelaskan dengan detail. Terima kasih buat guide kami ya. Oh ya, untuk Candi Borobudur ini adalah candi Buddha terbesar di dunia, salah satu situs warisan budaya paling terkenal di Indonesia. Terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sekitar 40 km dari Yogyakarta. Dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 pada masa dinasti Sailendra. Tempat terkubur oleh abu vulkanik dan hutan selama berabad-abad ditemukan kembali tahun 1814 oleh Thomas Raffles. Dipugar besar-besaran oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO pada abad ke-20. Borobudur berbentuk mandala raksasa yang melambangkan kosmologi Buddha. Kamadhatu bagian dasar, Rapadatu bagian tengah, Arupadatu bagian atas. Terdapat 2.672 panel relief, 504 arca Buddha, 72 stupa berlubang di puncak. Kalau kita meminjam istilah bahasa Inggris, Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di
tangga yang terakhir ya di stupa ke-9, karena setelah ini tidak boleh lagi naik ke atas ya. Pengunjung hanya diperbolehkan di stupa yang ke-9 ini. Datu. Ini gambaran dari dimensi alam ketika manusia sudah meninggal. Karenanya di sini sudah tidak ada relief cerita. Kemudian Bapak Ibu di sini waktu bebas, punya waktu bebas berkeliling. Sekarang masih jam, Pak Ibu saya kasih waktu sampai jam 11.45 atau 12 menit sebelum atau 15 menit sebelum kita turun. Ini sisi selatan, lorong ke bundar kedua, teras bundar kedua dengan titik di depan ada terbalik namanya Pradaksina, artinya menghormati roh suci. Jadi dari sini ke sana. Kalau ingin ambil foto patung Buddha yang ada dalam Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kami di wisata Candi Borobudur. Terima kasih telah mendukung, terima kasih telah menonton. Terus dukung video kami. Selanjutnya nanti kita akan mengupload wisata-wisata yang ada di Yogyakarta dan sekitar. Oke, terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.